Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil memang diungkapkan di sana yang disebutkan Tuhan mengadakan perjamuan, lalu dilanjutkan dengan pembasuhan kaki. Isi perjamuannya itu apa? Ada di dalam bacaan kedua. Di sana yang diungkapkan Tuhan berdoa di atas roti dan Tuhan berdoa di atas anggur. Sebetulnya ibu bapak saudara terkasih, di situ wujud cinta kasihnya ada, yakni Tuhan mau memberikan tanda bahwa Dia mencintai, dan cinta yang tampak itu tidak hanya melulu tanda untuk dikenangkan, tetapi tanda yang memaknai kehadiran tubuh dan darah, wujud kehadiran Dia di tengah seluruh umat. Itu sebetulnya yang menjadi tanda. Seperti para suami istri, tanda bahwa dia suami istri adalah ring ya, betul ya, tanda kan, ring kan. Kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, ringnya tidak kelihatan tapi dipasang di jantung. Itu tanda bahwa dia sudah dekat dengan siapa? Sudah mengadakan perjanjian dengan. Jadi harus diingat, siapa yang sudah pasang ring di jantung, dia punya tanda bahwa Allah sewaktu-waktu mau hadir menjemput. Iya. Malah meden-medeni, enggak, malah ring yang di situ tanda bahwa Tuhan masih mendampingi orang itu untuk tetap hidup di dunia. Kalau nggak pasang ring, malah cepat dijemput. Betul? Yang betul yang mana? Yang mana? Tanda bahwa Tuhan masih mendampingi. Betul? Yang betul yang ini kan? Bukan diingatkan bahwa Tuhan itu sudah pasang ring dulu ya. Enggak. Baik. Malah meden-meden ya. Baik. Sekarang kita bisa melihat ini tandanya adalah Dia mau menandakan Dia hadir dalam tubuh dan darah. Jadi tidak hanya dikenangkan saja. Kalau dikenangkan itu nanti tafsirannya macam-macam. Tafsirannya macam-macam kalau dikenangkan hanya soal ini. Tapi kalau tanda kehadiran, dia bisa merasakan. Ibu bapak saudara terkasih, ini bedanya dengan kehadiran. Kalau Anda punya saudara, punya anak, punya orang tua di tempat yang jauh, komunikasinya dengan apa? Dengan WA ya, video call, betul? Entah dengan Skype atau dengan apa, pokoknya video call, betul? Benar? Baik. Masih bisa merasakan bahwa orang tua atau orang yang dicintai hadir? Lebih bisa merasakan mana? Wong baunya kan kalau video call tidak terasa, benar? Padahal kalau orang mengalami kehadiran, tidak hanya melihat tetapi juga membau. TV kita belum ada TV berbau. Baru ada TV berwarna. Betul? Kehadiran orang itu lebih ditampakkan kalau ada smell-nya, ada apa? Baunya. Suami istri mengalami kehadiran pasangannya kalau di tempat yang jauh, kalau ada bau keteknya. Bener? Kalau dipeluk itu bau apa? Halo? Bau ketek kan? Menyenangkan enggak? Coba, siapa yang datang suami istri jajaran? Siapa yang berdampingan? Siapa suami istri berdampingan? Kalau dirangkul begini bau apa? Baik. Itu menandakan apa? Kehadirannya. Ya. Ibu bapak saudara terkasih, Tuhan mau menciptakan itu. Orang tidak hanya lihat, tidak hanya mendengar sabda, namun juga merasakan, memakan tubuh Tuhan bersatu dengan tubuh kita yang penuh dengan kedosaan.
Lalu sekarang konsekuensinya, setelah kita bersatu dengan Tuhan, memakan dan meminum, konsekuensinya adalah saling membasuh satu sama lain. Yang dibasuh kakinya, artinya yang kelihatan paling kotor. Kalau orang berjalan tidak pernah pakai tangan kan, semua manusia, maka hanya manusia yang pakai tangan, maka disebut manus. Manu, kata manual itu berarti ada tangan. Manusia artinya binatang yang bertangan. Semua yang lainnya kan hanya pakai kaki. Kakinya 4. Kera kadang-kala jalannya tidak tegak, tetapi juga dengan ini juga dipakai sebagai kaki juga. Nah, kita bisa melihat di sana. Kita pakai tangan berarti tanda yang paling kotor adalah kaki. Maka yang dibasuh adalah yang kelihatan kotor. Yang dibasuh yang kelihatan kotor dengan mata kelihatan. Tetapi orang zaman sekarang tidak mengkorek-korek kaki, tapi mengkorek-korek hati orang lain. Padahal hati itu nggak kelihatan, tapi dikorek-korek. Justru itulah yang seringkali dilupakan orang. Orang seringkali justru mau melihat hal yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan malah dibiarkan. Kalau yang kelihatan kotor, orangnya malah disuruh untuk bebersih sendiri. Tapi orang tidak mau untuk mencoba membasuh. Ibu bapak, saudara, terkasih dan Tuhan, pesan Tuhan menjadi jelas bagi diri kita bahwa kehadiran Tuhan yang mau untuk menunjukkan kehadirannya adalah mau untuk mendampingi orang itu supaya orang tidak lagi jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa, namun senantiasa ingat bahwa dia bersama dengan Tuhan, sehingga yang diingat adalah melakukan kebaikan-kebaikannya. Dan kalau sudah melakukan itu, maka dengan sesama dia saling membasuh, artinya hanya kebaikan yang mau dibagikan. Maka warna putih disebutkan seperti itu. Kita mau diberi warna oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada panjenengan. Panjenengan siap untuk diberi warna oleh Tuhan? Yakin? Yakin? Kata-kata ini siap untuk diberi warna oleh Tuhan, nuansa Tuhan ini, itu sudah berapa kali Anda ucapkan? Halo? Sudah berkali-kali, betul? Benar Ibu Bapak? Sudah berkali-kali ya? Baik. Tetapi kenapa kita masih melakukan dosa? Ibaratnya kita ini adalah yang dominan apa? Kebaikan Tuhan atau dosa kita? Halo. Kalau kita melakukan dosa, Tuhannya ada di mana? Halo. Kalau kebaikan, oh Tuhan ada bersama dengan saya, ada di hati juga. Tapi kalau kita melakukan dosa, Tuhan ada di mana? Yang dominan di tempat kita siapa? Tuhan atau setan? Halo. Nanti kalau saya mengatakan setan, saya melihat Qur, nanti Qurnya dikira setan. Enggak. Semua saya harus melihat di semuanya. Kalau ngomong setan, saya harus melihat ke semua arah. Seolah-olah yang ngomong setan terus lihat, oh seolah-olah setan. Enggak. Sorry ya Qur ya, enggak. Tapi ada malaikat-malaikat yang bernyanyi. Setannya ada di mana? Ada di hati kan? Kalau demikian, betul? Lalu kalau melakukan kebaikan, Tuhan ada lagi, begitu? Halo? Benar? Lalu, Tuhan naik turun dong kalau gitu. Kayak teh celup. Naik turun, gitu. Betul? Baik. Ibu Bapak sudah kasih, ibaratnya kita itu adalah air putih. Kamis putih. Lalu Tuhan memberi warna dan bau. Tergantung yang kita celupkan ini teh apa, teh rasa apa.
Oh, rasanya rasa teh kebun mana gitu ya. Nanti campurannya apa? Tergantung kan. Nanti bisa dirasakan. Kita ibaratnya diharapkan kita siap untuk dimasuki oleh Tuhan di dalam. Maka kalau kita siap seperti itu, kita jangan kalau sudah jadi teh celup, jangan jadi kopi mentang-mentang tehnya kelamaan diceguki, lalu warnanya agak hitam, lalu pura-pura jadi kopi. Orang itu. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, ya kita harus punya taste dan warna dari Tuhan itu sendiri. Ada rasa dan ada warnanya yang bisa dilihat. Maka ibu bapak, saudara terkasih, Kamis Putih sebetulnya mau untuk mengingatkan kepada kita. Apakah rasa kita ini sudah rasa dari Tuhan sendiri? Sehingga kalau orang lain melihat diri kita, penampilan kita, lalu juga sikap kita, aroma kita adalah milik Tuhan. Nah, Ibu Bapak sudah terkasih dari Tuhan. Maka cinta kasih yang dilakukan oleh Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan dan kedekatan kita dengan sesama haruslah menjadi norma utama kita. Nah, itu juga yang diwujudkan oleh Tuhan di dalam sengsara. Dia mau untuk mengungkapkan aroma Tuhan yang mencintai dengan sungguh-sungguh umatnya, dan dia juga sangat menghargai manusia. Maka dia mau untuk membela kita sampai kematian. Maka ibu bapak, saudara kasih dan saudara, saya percaya dan saya yakin bahwa ibu bapak semua itu bisa melakukan itu, karena kita siap untuk dibentuk menjadi anak-anak. Kita siap juga untuk saling melayani satu sama lain, terutama mereka yang membutuhkan. Nah, ibu bapak, namun masih ada ganjelan di dalam diri. Baik, ganjelannya salah satunya yang bisa saya ungkapkan ya, misalnya begini. Ada beberapa orang tua, bisa dikatakan lansia, yang mungkin bisa dikatakan sudah demensia. Namun, apakah kita juga bisa melayani orang tua kita sedemikian rupa sehingga dia tidak hanya dilayani oleh diri kita, tapi juga bisa mendapatkan pelayanan dari gereja? Apakah kita sebagai anak yang punya orang tua seperti itu, misalnya ada contoh mengundang prodiakon untuk ngirim dulu? Apakah kita juga mau mengundang juga para imam untuk mau memberikan pengakuan dosa? Kalau pengakuan dosa orang Indonesia sudah lupa mungkin, lalu memberikan minyak suci. Karena apa? Ada aspek pertobatan. Apakah kita juga bisa untuk tetap membawa sesama kita, orang yang kita cintai ini juga dekat dengan Tuhan? Ini kan sikap saling membasuh satu sama lain. Dengan seperti itu ibu bapak sudah dikasih. Kita kalau siap dibentuk, kita harus mau untuk kreatif membawa Tuhan ke tempat di mana orang yang dicintai itu berada. Saya percaya dan saya yakin panjenengan semua mampu untuk melakukan itu. Amin. Nah, saya percaya, saya yakin bahwa Anda bisa melakukan itu. Terima kasih.